Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau kabar adik-adik baik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita minta campur tangan dari Tuhan. Sebelum kita berdoa, adik-adik dong duduk yang manis, lipat tangan, terus tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Bapa, pada jam saat ini Bapa, kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, mari kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Yeah.
Ayo, kita mulai. Tutup matanya, dengarkan kakak J ya. Setelah itu baru adik-adik ikutin atau putar ulang YouTube-nya dan kita berdoa bersama-sama. Ayo kita mulai. Tutup matanya dulu ya. 1, 2, mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik pintar. Baiklah, kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Jangan lupa rajin berdoa dan mengasihi semuanya. God bless you. Bye. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, hari ini firman yang mau kita belajar bersama-sama terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, kita membaca, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus juga menuntun kami Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang seakan Tuhan katakan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Kita akan bersama-sama menyimak video berikut. Adik-adik, simak baik-baik ya videonya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus penyelamatku. Apa? Yesus penyelamatku. Nah, adik-adik pasti tahu banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ini. Banyak sekali orang di dunia ini yang mampu menyelamatkan orang lain dari bahaya. Misalnya, Spiderman. Spiderman bisa menyelamatkan orang daripada kebakaran. Contoh lain, superhero. Superhero bisa menyelamatkan orang daripada kejahatan. Tapi adik-adik harus tahu bahwa hanya satu-satunya tokoh yang bisa menyelamatkan Kakak Flora, bisa menyelamatkan adik-adik dan semua orang di dunia ini daripada dosa. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, betul. Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus tahu juga bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan menuju ke surga. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Nah, di luar Tuhan Yesus juga tidak ada kehidupan yang kekal. Nah, jadi hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada jalan menuju ke surga, ada kebenaran, dan juga ada kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar? Kita bisa kenal dengan benar siapa itu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan Kakak Flora dan juga adik-adik dan semua orang di dunia ini, seperti yang Rasul Petrus dan murid-murid yang lain kenal. Nah, adik-adik, yang pertama itu kita harus berdoa sungguh-sungguh, minta Roh Kudus untuk tuntun kita supaya kita bisa kenal pribadi Tuhan Yesus. Kita bisa kenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, kita tidak bisa langsung tahu, kita tidak bisa langsung mengerti siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu pribadi Tuhan Yesus kalau kita tidak membaca Alkitab. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh baca Alkitab. Nah, karena di dalam firman Tuhan itu isinya tentang mulai dari Tuhan Yesus itu lahir, mulai dari Tuhan Yesus melayani di dunia ini, mulai dari Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang di dunia ini daripada dosa. Dan Tuhan Yesus memberikan kita teladan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Yang terakhir, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita sudah mengerti apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, maka yang terakhir atau yang ketiga yang harus kita lakukan adalah
kita melakukan apa yang sudah kita mengerti dari kita membaca firman Tuhan. Misalnya, contoh, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak boleh ada kata-kata kotor yang keluar daripada mulut kita. Nah, kata-kata kotor tuh misalnya kita tidak boleh memaki, kita tidak boleh berkata yang kasar, kita tidak boleh berkata yang bohong. Nah, adik-adik, ketika kita sudah sungguh-sungguh melakukan 3 hal itu, yang pertama berdoa minta Roh Kudus tuntun kita untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus, yang kedua belajar firman Tuhan, dan yang ketiga melakukan apa yang sudah kita mengerti, maka firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Rasul Petrus. Nah, itu saja yang ingin Kakak Flora bagikan. Amin untuk firman Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi yang telah adik-adik dengarkan? Pasti sangat bagus dan sangat keren kan adik-adik? Nah, ingat, firman yang telah adik-adik dengar itu tidak boleh berlalu begitu saja, tapi mesti jadi pedoman dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Shalom adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi. Kini tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu kakak mengajak kita semua untuk mengambil sikap doa, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan, melaksanakan sekolah minggu online kami dalam keadaan baik dan selamat ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga mengucap syukur ya Bapa buat napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami hingga saat ini ya Bapa, di tengah virus corona yang sedang merajalela ya Bapa. Semua bukan karena kuat dan hebat daripada kami, melainkan akan kuat dan hebat daripada kuasa-Mu ya Yesus. Bapa, kami tadi sudah bernyanyi serta membaca dan merenungkan dari firman kebenaran-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kaki kami ya Bapa, dan boleh menjadi peringatan bagi kami agar hidup kami selalu berharap dan bersandar hanya pada-Mu ya Yesus. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat hari ini juga kami datang kepadamu berdoa menyerahkan akan anak-anak dari para JBEM dari Rayan 1 hingga Rayan 10 ya Bapa. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, jauhkanlah mereka daripada sakit penyakit ya Bapa. Pergumulannya mereka doakan ke hadapan hadirat-Mu, ya mereka naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Yesus. Tuhan Yesus menjawab ya Bapa. Masa depan mereka kami pertaruhkan di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka kepintaran, jauhkanlah mereka daripada yang jahat ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, pada saat hari ini juga kami datang kepadamu berdoa menyerahkan akan kami sebagai kakak-kakak pengajar. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Jauhkanlah kami daripada yang jahat ya Bapa. Segala pergumulan yang kami doakan kepadamu secara diam-diam, Tuhan Yesus menjawab ya Bapa. Jauhkanlah kami juga daripada sakit penyakit ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, setiap pelayanan yang telah kami lakukan, Tuhan Yesus boleh memberkati sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, terkhususnya bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah. Allah Bapa kami yang di surga, segala aktivitas kami di minggu ini dan minggu yang akan datang, Tuhan Yesus boleh memberkati sehingga boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Yesus. Inilah doa dan stas kami di minggu ini dan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus boleh memberkati sehingga boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami. Ampunilah salah dan dosa kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita mengangkat pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah.
sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dan doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus Bapa, terima kasih atas cintamu Bapa, karena kami telah mengikuti kegiatan sekolah minggu kami dengan baik pada hari ini. Sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya firman yang telah adik-adik dengar itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan mereka hari selepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi di video minggu depan ya.